Halo, jadi di sini gua sebelum mulai video mau perkenalan dulu. Ini Ko Michael dari mana kok? Oh, saya dari Surabaya. Surabaya. Ya. Terus ya udah di New Zealand berapa lama? Oh, sudah mau 2 tahun sih. Oh, dari 2018 dulu, bulan Juli. Oke. Jadi hari ini kita mau sharing ke kalian tentang perlu nggak sih kayak punya mobil di New Zealand, tepatnya di Christchurch sini. Nah, pertama-tama kalau gue sendiri, kalau transportasi itu gue biasa ke sekolah atau misalnya belanja, itu gue biasa jalan kaki atau enggak kadang naik bus atau enggak naik skateboard. Kalau lo gimana? Kalau transportasi gitu? Kalau saya dulu pertama kali waktu sekolah juga jalan kaki pernah, karena dulu saya nyari akomodasinya itu yang radiusnya sekitar 2 km dari kampus. Iya. Jadi kalau dengan 2 km, kalau kita jalan kaki kurang lebih itu sekitar 20 menit udah sampai lah kampus. Terus dulu juga saya pernah naik bus, kemudian juga dulu saya sempat punya skuter elektrik. Skuter? Iya, skuter elektrik. Terus terakhir juga akhirnya saya naik mobil, punya mobil akhirnya. Punya mobil di New Zealand akhirnya? Iya, di sini, iya. Oh, kalau punya mobil tuh kayak advantage-nya sendiri tuh apa sih di New Zealand? Pertama buat saya lebih fleksibel ya, kemana-mana, jadi kayak bebas, kita mau kapanpun kita keluar, kita ya bisa langsung pergi gitu. Kedua, lebih irit waktu sih, karena kalau untuk naik bus ya di sini masih interval atau frekuensi busnya masih cukup lama ya, sekitar 15-20 menit mungkin untuk nunggu bus berikutnya kalau kita ketinggalan gitu. Terus juga enaknya kalau ada mobil, kalau belanja gitu, barang belanjaannya ya tinggal lempar ke mobil. Iya, lebih enteng gitu loh badan. Iya. Terus juga advantage berikutnya kalau kerja ya. Kalau kerja, iya, karena sepengalaman saya, setahu saya kebanyakan mereka yang memberi kerjaan biasa nanya kayak kamu punya mobil pribadi nggak, atau bagaimana kamu ke lokasi kerja, dan kadang itu jadi persyaratan untuk dapat kerjaan sih. Oh, jadi kalau punya mobil terkadang dapat keuntungan sendiri ya? Ya, jadi kayak semacam privilege lah, atau kayak chance-nya untuk diterima tuh lebih tinggi, karena memang kadang butuh mobilitas sih kalau untuk kerjaan. Kadang kayak ada yang mungkin kerjanya dalam satu hari itu nggak cuma di satu tempat. Jadi contohnya kayak cleaner, kadang ya dia satu hari mungkin bisa 3-4 tempat, bisa bersihin mungkin kayak di gereja, di sekolah, di office. Jadi kita butuh pindah-pindah kan, karena untuk membawa equipment dan segala macam. Gitu. Oke. Terus buat mobil di New Zealand nih, kayak misalnya tertarik nih, ada yang tertarik mau beli mobil. Saran kok gimana? Belinya yang harganya tuh gimana? New Zealand ini itu harga mobil untuk yang second sih murah-murah sih. Yang second ya? Murah, ya nggak mesti beli yang baru sih, karena di sini banyak sih available, maksudnya kayak untuk harga yang wah murah banget sih menurut saya. Dari harga $1,000 kita sudah bisa punya mobil. 1.000? Iya, 1.000. 1.000 tuh kalau kursnya 10.000, 1.000 tuh 10 juta kan? Iya. Udah kayak harga motor. 10 juta udah dapet kan motor di Indo? Dapat juga. Iya, makanya dengan harga $1.000 atau sekitar 10 juta rupiah, itu kita udah bisa dapat mobil second hand. Tapi kalau ngomongin mobil baru sebenarnya harganya sama kan? Kurang lebih sama sih. Kalau mobil baru udah harganya di atas ratusan juta. Iya. Tapi kalau kita ngomongin second hand, itu range-nya sekitar 1.000 sampai 5.000. Sekitar sampai 5.000 gitu. Banyak opsi sih menurut saya. Oke. Terus itu kan harganya kayak murah banget kan? 1.000 sampai 5.000 itu udah kayak harga motor. Terus kayak tips Koko apa? Biar kayak aman gitu loh, yakin mobilnya bagus. Pertama sih harus melakukan visual check ya, istilahnya kayak kita datang ngelihat ke tempatnya, terus kita lihat dong di mobilnya sendiri kondisinya bagaimana. Kadang soalnya di foto sama lihat keadaan sebenarnya itu kadang bisa beda kayak mungkin lecet-lecet kecil gitu. Ya, mungkin di foto nggak kelihatan kan, kayak lecet-lecet kecil, atau ada bagian yang dia mungkin nggak foto. Pertama itu. Kemudian di New Zealand ini itu ada namanya pre-purchase inspection. Oh, jadi bisa ngelihat sebelum beli. Ya, itu jasa yang dimana kita bisa bayar. Memang harganya agak mahal ya, mungkin ada hampir $200 kalau nggak salah harganya. Sekitar 2 juta rupiah ya? Iya, betul. Cuman kita
dapat full report secara tertulis dari mengenai kondisi mobil yang akan kita beli itu gitu loh. Jadi kita bisa tahu apakah mobil ini ada yang rusak atau semuanya baik-baik saja. Bener-bener semua tertulis sampai aki, abis itu juga apalah. Dan ya itu dilakukan oleh mekanik, jadi secara profesional, makanya harganya agak mahal. Nah itu bisa dilakukan di bengkel atau di workshop seperti EE, VTNZ sama Fins. Gitu, ya. Oke. Nah kemudian ada lagi website, namanya itu CarJam website ini. Jadi CarJam ini adalah sebuah website di mana kalau kita masukin plat nomor mobil tersebut, kita bisa ngecek histori mobil ini. Dari histori sampai riwayat mengenai apakah mobil ini dicolong atau tidak. Dicolong atau enggak? Iya, bisa kelihatan. Terus juga ya? bisa lihat apakah mobil ini lagi di finance sama orangnya. Jadi apakah dia punya cicilan ke finance tertentu. Jadi mobil ini dijaminkan apa tidak itu juga bisa kelihatan. Maksudnya dicicil gimana? Jadi contoh, misalnya dia punya mobil nih, terus dia mungkin satu sisi dia butuh uang, terus kan mobil ini bisa jadi dijaminkan ke perusahaan finance, dia dapat uang dong. Kemudian kan dia harus membayar kembali cicilannya. Nah, dia kan punya tempo waktu untuk membayar cicilan. Nah, kadang kalau kita nggak tahu, misal kita beli mobilnya orang tersebut, terus cicilannya belum selesai nih. Tapi kan mobil sudah berganti kepemilikan ke kita, otomatis sebagai pemilik baru kita harus yang melunasi cicilan tersebut. Gitu. Jadi malah ini kita niatnya cuma beli mobilnya murah tapi malah jadi bayar cicilan. Iya. Nah jadi CarJam itu bisa memberikan kita informasi seperti itu. Detail ya. Detail banget dan juga kita bisa tahu harga-harga pasaran dari mobil tersebut gitu loh. Memang nggak semua informasinya gratis, cuman itu worth it sih untuk kita bayar dan itu nggak mahal sih, sekitar $20 kita bisa dapat informasi lengkap mengenai riwayat mobil gitu. Iya. Daripada ini ya, daripada kita beli murah taunya ada yang rusak-rusak gitu. Iya, atau dia masih bayar cicilan ke perusahaan finance gitu. Kita nggak tahu. Kadang ya namanya beli mobil ya, orang ngomong kadang belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Iya, benar. Jadi untuk supaya aman itu salah satu yang bisa kita manfaatkan gitu. Nah kemudian kita juga cek kan untuk kilometer mobil. Kilometer mobil. Kilometer mobil itu kepada umumnya itu kan juga menjelaskan kayak mobil itu masih muda atau sudah lama gitu. Kalau dia sering dipakai otomatis kan lebih rentan lah istilahnya. Kecuali pemiliknya sering maintain ya, jadi sering dirawat, sering diservis reguler itu masih lebih aman. Cuman salah satu patokan itu adalah kilometer. Jadi kalau biasanya kilometer lebih rendah, biasa mobilnya pasti lebih mahal. Kasarannya belum sering dipakai, jadinya belum terlalu rentan kan? Betul. Itu salah satunya. Nah, kemudian juga kita bisa cek harga market. Nah, kalau untuk di New Zealand, cara ngecek harga mobil itu ada beberapa cara. Yang pertama, lewat Facebook Marketplace, itu kita bisa lihat karena di situ kita bisa beriklan mobil. Jadi kita bisa lihat mobil serupa yang kita sedang pengen beli gitu. Di situ nanti kelihatan harganya. Jadi kalau di sini tuh penggunaan Facebook itu sangat dipakai ya. Bener. Makanya kalau di sini mau cari-cari barang, ada yang namanya marketplace. Marketplace ini kayak kita bisa jual barang kita di Facebook. Jadinya buat cari mobil sekalipun, kita bisa cari untuk harga marketnya di Facebook ini. Misalnya Honda Civic gitu, bisa ya kita tinggal cari di marketplace harga pasaran itu berapa. Kedua yang lebih umum, yang paling umum juga ya adalah namanya TradeMe websitenya. Iya, TradeMe ini juga kayak Tokopedia-nya New Zealand. Tokopedia-nya New Zealand. Tapi dia sebenarnya lebih mirip kayak OLX sih. OLX? Iya, karena dia tidak memfasilitasi pembayaran. Jadi untuk pembayaran itu biasanya antara seller sama buyer langsung transfer. Jadi pihak TradeMe tidak menampung uang gitu. Cuma kita bisa berikan di situ dan itu TradeMe itu ya marketplace-nya di New Zealand sih yang terkenal. OLX New Zealand. OLX New Zealand kurang lebih ya. Oke. Terus kok kalau misalnya kita mau nyari mobil nih, udah fix mau beli mobil, kalau nyari di mana? Selain Facebook sama marketplace gitu? Facebook sama TradeMe. Iya, Facebook sama TradeMe gitu bisa nyari mobil kan? Bisa. Terus satu lagi di dealer sih. Oh, dealer. Dealer banyak dan ada lagi juga biasanya perusahaan rental. Perusahaan rental dia kan punya armada banyak. Cuman kan kadang dia perlu peremajaan mobil karena
Ya kalau misalnya dia merentalkan mobilnya, kalau udah terlalu lama kan juga image-nya nggak bagus. Iya. Jadi mobil-mobil yang lama biasa dijual juga sama mereka. Kalau misalnya kita ke dealer, itu ada jual mobil second? Ada. Oh ada? Ada. Oh ada. Jadi di sini ada, kalau mau cari tuh dealer yang second juga ada. Ada. Terus Trade Me sama Facebook. Ya. Sama dengar-dengar ada kayak lelang gitu ya? Lelang auction. Ya di sini ada marketplace yang sistemnya auction. Itu cuma di Trade Me. Oh, jadi itu misalnya lelang ya sistemnya sistem lelang tapi online gitu kan? Online. Terus kalau misalnya nih kita udah fix mau beli mobil, Ya. udah datang, udah punya mobil nih, itu hal-hal yang harus diperhatikan apa? Yang pastinya karena kita udah punya mobil ya kita harus